Halo mas guys, mbak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang sudut antara dua vektor. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar ya. Ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B ini di ruang dua dimensi ya, atau R2. Ada vektor A dengan titik asal O dan titik ujung A ya. OA itu diwakili oleh vektor A kecil, kemudian OB diwakili oleh vektor B. Nah, ini titik A ini adalah A1, A2, titik B adalah B1, B2. Maka ini vektor A bisa kita tulis ya, vektor A sama dengan A1, A2. Nah, dalam bentuk matriks seperti ini ya, matriks kolom. Kemudian vektor B sama dengan B1, B2 seperti ini. Misalkan vektornya berada di ruang 3 dimensi atau R3 ya, tinggal nanti ada 3 komponen ya untuk yang X, Y, Z ya, berarti atau A1, A2, A3, B1, B2, B3. Atau kalau vektornya berada di ruang 3 dimensi atau R3 ya, nanti berarti ada 3 komponen ya, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, ini sebelum ke sudut antara dua vektor, kita harus tahu dulu yang namanya dot product ya. Dot product itu hasil perkalian skalar ya. Ini dot product, perkalian skalar dua buah vektor. Jadi kalau ada dua buah vektor yang belum atau tidak diketahui sudutnya berapa, kita bisa mencari dot produknya, ditulis seperti ini. Vektor A dot vektor B. Itu rumusnya adalah hasil penjumlahan dari perkalian komponen-komponen vektor itu ya. Misalkan vektor A ini komponennya kan A1, A2 ya. Nah, nanti tulis dot B1, B2 seperti ini. Nanti dot produknya adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Rumus ini digunakan apabila sudut antara dua vektor ini tidak diketahui mas guys ya. Lantas bagaimana kalau misalkan diketahui sudutnya ya, misalkan gambarnya masih utuh, masih ini ya, misalkan ini saya berikan sudut theta. Nah, ini maka ya, kalau sudutnya diketahui maka rumusnya beda lagi ya. Vektor A dot vektor B sama dengan, bisa pakai ini, panjang vektor A dikalikan panjang vektor B cos theta. Nah, jadi bisa pakai ini yang atas ini. Ini kalau tidak diketahui sudut antara dua vektornya. Nah, kalau diketahui sudut antar dua vektornya, maka kita gunakan rumus yang bawah ini. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Nah, kalau diketahui seperti ini maka kan kita, nah kalau diketahui rumusnya seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa cos theta ya, cos theta itu sama dengan gimana? A ya, vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, ini yang bawah ini adalah rumus untuk mencari sudut atau besar sudut antara dua vektor, vektor A dan vektor B. Itu ya. Nah, contohnya begini mas guys ya. Saya berikan contoh untuk yang tadi ya, dot product tadi. Misalkan saya mempunyai vektor A itu 1, 3, kemudian vektor B nya negatif 2, 1 ya. Maka kalau kita mau cari A dot B, nah tinggal kita kalikan ya elemen-elemen yang bersesuaian. Nah, saya tulis ulang ini 1, 3 dot berapa itu, negatif 2, 1 ya. Nah, tinggal kita kalikan 1 kali negatif 2 jadinya negatif 2 ditambah 3 kali 1, 3 sama dengan 1 gitu ya. Nah, misalkan contoh nih yang kedua ya, apabila sudut antara dua vektornya itu diketahui. Nih, contoh ada vektor M ya, yang beda sedikit ya. Vektor M itu komponennya 3, 4 ya. Kemudian ada vektor N komponennya 3, 0.
Nah, dan nilai cos ya, cos theta atau cos sudut vektor M dengan vektor N ini diketahui 3/5 ya, sama dengan 3/5. Maka tentukan dot produk antara M dengan N. Nah, jawabannya gini. Karena ini diketahui sudut, nah kita bisa gunakan rumus yang tadi, ya, rumus apa namanya? Sudut antar dua vektor tadi ya. Ya, karena ini diketahui sudut antara dua vektor, ya berarti kita bisa gunakan yang rumus yang tadi. Nanti kita bandingkan ya, nanti akan hasilnya akan sama antara rumus yang tanpa cos dan rumus yang ada cosnya. Ya, M dot N. Yang pertama tanpa rumus cos ya, tanpa rumus cos kita gunakan berarti dot produk biasa, berarti 34 dot berapa ini 30 sama dengan 3 kali 3 9, 4 kali 0 0 sama dengan 9. Nah, kalau yang kedua kita gunakan M dot N sama dengan panjang M ya, dikalikan panjang N dikalikan cos theta. Nah, ini berarti kita harus tahu dulu panjang M ya. Kita cari dulu panjangnya M. Panjang M sama dengan akar berapa ini? 3 kuadrat ya, ditambah 4 kuadrat. Jadi ini komponen apa ini, berarti M1 kuadrat ditambah M2 kuadrat sama dengan akar berapa? 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang M sama dengan 5. Kemudian panjang N, kita cari panjang N juga, sama dengan akar berapa ini? 3 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar berapa? 9 sama dengan 3. Berarti ini N, panjangnya N adalah 3 dikalikan cos theta. Cos tetanya 3/5 ya kan. Ini bisa kita singkirkan atau kita sederhanakan ya, 5/5 hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini ya, kalau kalian masih bingung itu rumus yang pertama gunanya apa, yang kedua gunanya apa. Nah, ini gunanya sama, cuma yang pertama itu tanpa cos kalau tidak diketahui sudut antara dua vektornya. Kalau tidak diketahui sudut antara dua vektornya. Tapi kalau yang ada cosnya ini diketahui sudut antar dua vektor. Hasilnya kan sama, ini 9, ini juga 9. Oke ya? Oke. Oke Mas guys. Nah, kalau sudut itu kan ada 3 macam ya. Secara umum ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut kusi-kusi atau siku-siku ya. Nah, ini kalau ada 2 buah vektor, sudutnya itu bisa kita prediksi dari dot produknya, dari hasil perkalian skalarnya. Nah, yang pertama, apabila ada vektor A dan vektor B ini membentuk sudut theta, nah itu tetanya akan lancip ya apabila A dot B itu lebih dari 0. Yang pertama ini ya. Yang kedua, apabila ada vektor A dan vektor B, nah kita tulis ulang ini dulu. Nah, tetanya itu akan tumpul apabila A dot B nya kurang dari 0. Yang terakhir, ketiga ya, ini vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Tetanya akan berbentuk siku-siku ya, siku-siku apabila A dot B nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, 3 kondisi ini kalian pahami betul-betul. Nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan sudut seperti ini, biar kalian bisa tahu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya adalah ini diketahui vektor U sama dengan 2-3 ya. Vektor V min 6 sama P. Jika vektor U tegak lurus vektor V, maka nilai P adalah. Nah, tadi ya keterangan sebelumnya. Gimana? Masih ingat? Oke, kita jawab dulu ya. Jawab. Nah,
apabila dua buah vektor itu tegak lurus, maka dot produknya berapa? Sama dengan 0. Jadi U dot V-nya itu sama dengan 0. Ingat-ingat ini ya, sering keluar nih tegak lurus. Ya, berarti U dot V-nya langsung kita hitung. Ya, berarti ini berapa ini di sini? 2 negatif 3 dot negatif 6 atau min 6 sama P. Ini sama dengan 0. Berarti 2 kali negatif 6, negatif 12 ditambah negatif 3 kali P, negatif 3P sama dengan 0. Nah, ini berarti negatif 3P sama dengan 12 ya, 12 pindah sini. Maka P sama dengan 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Ini jawabannya. Oke, masih pingin lihat contoh soal lagi? Oke, kita lanjut. Nah, contoh berikutnya, diketahui vektor A dan B saling tegak lurus. Nah, ini tegak lurus itu maksudnya sama dengan sudut siku-siku. Jadi vektor A dan B itu saling membentuk sudut siku-siku, ini tegak lurus ya. Jadi kalau ada tegak lurus otomatis siku-siku. Jika panjang vektor A sama dengan 5 dan panjang vektor A tambah vektor B sama dengan 13, maka panjang vektor B adalah, nah ini berarti kita harus membuat bentuk yang bisa berkaitan dengan soal ini ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, masih ingat kalau ada A ditambah B dikuadratkan sama dengan gimana? Sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, gitu kan? Nah, kalau di vektor juga hampir mirip dengan ini, tapi nanti ada tambahannya ya. Jadi kalau di vektor ini, nih, panjang vektor A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah, ini panjang vektor B-nya saya tulis dulu. Nah, ditambah nih 2 kali panjang vektor A panjang vektor B, nah dikasih cos theta. Karena ini kaitannya ada sudutnya ya. Jadi ada tetanya, ada sudutnya, ada cos tetanya ya. Nah, tegak lurus nih Mas guys. Tadi di awal video saya sudah memberikan beberapa macam sudut ya. Kalau ada dua buah vektor yang membentuk sudut kan ada 3 kemungkinan. Tumpul, selancip, dan siku-siku atau tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus gimana tadi? Maka A dot B atau vektor A dot vektor B nya sama dengan 0 kan gitu. Ya enggak? Atau panjang vektor A dot panjang vektor B juga sama dengan 0. Seperti ini sama ya. Sekarang kita masukkan panjang vektor A tambah vektor B sama dengan 13. Berarti ini 13 kuadrat sama dengan panjang vektor A-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah, nah ini hasilnya 0 karena tegak lurus, nggak usah dihitung lagi ya. Berapa ini? 169 ditambah 20 kok ditambah, sama dengan ini 25 ditambah panjang vektor B kuadrat. Panjang vektor B kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Nah, maka panjang vektor B sama dengan akar 144 sama dengan berapa? Plus minus 12. Nah, tetapi di sini kita bicara konteksnya adalah panjang vektor. Maka tidak mungkin berharga negatif. Kalau namanya panjang ya selalu berharga positif. Maka yang benar adalah 12 satuan. Itu ya Mas guys. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.